Selamat siang semua, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rival Nolentes Marmata dengan NIM 22090043, Prodi Rekayasa Perangkat Lunak semester 1. Di video ini, saya akan memenuhi ujian akhir semester saya. Materi pelajaran: perangkat lunak database, perangkat lunak bidang pendidikan, perangkat lunak aplikasi perkantoran, hardware komputer. Perangkat lunak database. Di era informasi saat ini, hampir setiap orang membutuhkan dan mengoperasikan komputer, laptop, handphone, atau perangkat keras lainnya, baik untuk urusan pekerjaan atau sekedar untuk bersosialisasi lewat dunia maya. Di dalam perangkat tersebut, terdapat sejumlah aplikasi yang diakses baik secara daring maupun luring. Namun, sebelum proses tersebut terjadi, ada sebuah sistem yang berperan sebagai tempat penyimpanan data, atau yang biasa dikenal dengan database. Pengertian database adalah sekumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berkaitan sehingga memudahkan dalam pengelolaannya. Fungsi database. Fungsi database adalah untuk menghindari data ganda yang tersimpan. Suatu database manajemen sistem dapat diatur supaya bisa mengenali duplikasi data ketika diinput. Namun, selain untuk menghindari data ganda, database memiliki fungsi lainnya, antara lain mengelompokkan data dan informasi, memudahkan dalam identifikasi data, memudahkan proses akses, menyimpan pembaruan, dan penghapusan data, menjadi alternatif terkait masalah penyimpanan ruang dalam suatu aplikasi, menjaga kualitas data yang diakses sesuai input. Manfaat database. Berikut beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan bekerja dengan sistem database. Pertama, tidak ada redundansi data. Database dapat membantu meminimalkan redundansi data. Redundansi adalah munculnya banyak data dalam file yang berbeda. Kedua, integritas data yang terjaga. Database memastikan integritas data yang tinggi. Tiga, menjaga independensi data. Keempat, kemudahan berbagi data. Kelima, pemeliharaan keamanan data. Keenam, kemudahan akses data. Tipe-tipe database. Yang pertama, analytical. Yang kedua, operational database. Yang ketiga, distribusi database. Yang keempat, database warehouse. Yang kelima, end user database. Yang keenam, real-time database. Yang ketujuh, dokumen. Yang kedelapan, in-memory. Yang kesembilan, database relational database. Jenis perangkat lunak yang digunakan: yang pertama, Microsoft Access, yang kedua, Oracle, yang ketiga, MS SQL Server, yang keempat, MySQL, yang kelima, Firebird, yang keenam, MariaDB, yang ketujuh, OrientDB, yang kedelapan, PostgreSQL. Perangkat lunak bidang pendidikan. Perangkat lunak pendidikan adalah program atau aplikasi yang menyediakan alat bantu bagi guru atau siswa dalam rangka memudahkan pembelajaran. Dengan kata lain, perangkat lunak pendidikan adalah program yang tujuannya adalah untuk melengkapi pengajaran selama pendidikan siswa. Selain itu, berusaha memfasilitasi penyampaiannya dengan mengelola materi pendidikan, tanggal catatan, akademik, dan bahkan di tingkat komunikasi. Fitur perangkat lunak pendidikan. Fungsi yang paling menonjol dalam program komputer jenis ini adalah pengiriman pendidikan online, mengelola bahan ajar, manajemen tugas siswa jarak jauh. Jenis perangkat lunak pendidikan. Dalam urutan faktor lain, jenis aplikasi pendidikan dapat secara luas diklasifikasikan ke dalam kelompok perangkat lunak berikut. Yang pertama, sifat praktis. Kedua, sifat teoretis. Yang ketiga, simulasi. Perangkat lunak aplikasi perkantoran. Aplikasi perkantoran merupakan sebuah perangkat lunak yang dikhususkan untuk pekerjaan kantor seperti pencatatan, perhitungan, presentasi, membuat laporan, dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa aplikasi yang masuk dalam kategori perkantoran. Yang pertama, Microsoft Office Word. Yang kedua, Microsoft Office Excel. Yang ketiga, Microsoft Office PowerPoint. Yang keempat, Microsoft Office Outlook. Yang kelima, Microsoft Office OneNote. Yang keenam, Microsoft Office Access. Hardware komputer. Pengertian hardware komputer. Hardware atau perangkat keras merujuk pada komputer
komponen fisik komputer yang bisa dilihat oleh mata dan dipegang. Fungsi hardware komputer. Fungsi utama di perangkat keras komputer adalah memberikan dukungan untuk fungsi utama komputer seperti input, prosesan, output, penyimpanan sekunder, dan komunikasi. Contoh hardware komputer yaitu motherboard, CPU, hard disk, keyboard, kamera, mikrofon. Terima kasih, semoga teman-teman mengerti.